Ya, sebagaimana Bapak sampaikan tadi bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini berjudul doktrin atau pengajaran tentang Allah yang mengacu pada bab 1 daripada buku Tiga Dimensi Penting Kehidupan yang kita gunakan untuk belajar pendidikan agama kelas Kristen UNS 211 Agama 1 ya. Baiklah, kita mulai saja dengan slide yang selanjutnya ya, slide yang pertama. Baik, Bapak minta konfirmasi dulu dari Gabriel atau April salah satu, tampilannya bagaimana? Sudah kelihatan, bisa dibaca? Sudah pernah Baik, kelihatan, baik, Pak. terima kasih. Baik, doktrin Allah atau pengajaran tentang Allah. Topik utama kita mencakup pentingnya pengenalan akan Allah, kemudian doktrin Trinitas, dan penyertaan serta pemeliharaan Allah. Ya, itu topik utama dan cakupannya ya. Nah, tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Allah Tritunggal dan perannya dalam kehidupan umatnya. Ya, jadi jelas topik utama pentingnya pengenalan akan Allah dan seterusnya tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang Allah Tritunggal. Nah, sebagaimana Bapak jelaskan dalam pertemuan yang lalu bahwa buku yang kita gunakan berjudul Tiga Dimensi Penting Kehidupan ya, dan gambarnya kira-kira untuk mewakili ataupun memberikan gambaran adalah seperti ini. Relasi dengan Allah, kemudian substansi karakter moral, kemudian fungsi konstruktif manusia. Jadi pada dimensi yang pertama, bagian yang pertama relasi dengan Allah. Dan bab 1 yang sedang kita akan bahas sekarang ini berjudul Doktrin Allah atau Pengajaran tentang Allah masih merupakan bagian daripada relasi dengan Allah. Jadi untuk kita berelasi dengan Allah tentu kita perlu mengetahui atau mengerti atau mengenal Allah ya. Dengan demikian maka relasi kita dapat terjalin dengan baik dan kita dapat membangun relasi kita dengan Allah. Ya, kita sudah belajar pada minggu yang lalu gambaran besarnya tentang relasi dengan Allah. Kita sudah memahami bahwa Allah berinisiatif untuk membangun relasi dengan Allah. Dia menghendaki, dia menginginkan relasi dengan kita dan eksistensi kita di dunia itu juga karena kasihnya, karena dia ingin mempunyai relasi dengan kita. Dan meskipun atau setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga masih menunjukkan keinginan ataupun kehendaknya untuk mempunyai relasi dengan kita. Nah, kemudian pada bagian kedua nanti ke depan kita akan mempelajari tentang substansi karakter moral, yaitu nanti mulai bab 3 dan bab 4. Jadi relasi dengan Allah bab 1 dan 2, substansi karakter moral bab 3 bab 4, fungsi konstruktif manusia bab 5 sampai yang ke-9 ya. Nah, ini ketiganya berkaitan seperti yang Bapak katakan bahwa relasi dengan Allah tidak bisa dipisahkan dengan dua bagian setelahnya. Jadi tanpa relasi dengan Allah maka substansi karakter moral tidak menemukan pondasi, tidak menemukan dasarnya, tidak menemukan alasan yang kuat. Dan apalagi substansi karakter moral itu adalah pemberian Allah sejak awal bahwa manusia mempunyai karakter, mempunyai kualitas pribadi yang baik itu adalah karena Allah mengaruniakan kepada mereka. Tanpa Allah mengaruniakan kualitas pribadi yang baik, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mempunyai kualitas pribadi dan atau karakter moral yang baik. Memang benar bahwa manusia jatuh ke dalam dosa dan itu mengakibatkan relasi dengan Allah rusak, mengalami kerusakan dan itu berpengaruh pada substansi karakter moral manusia. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, bagaimana setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu kemudian digambarkan bagaimana substansi karakter moral manusia rusak mulai dari pasal setelah kejatuhan yaitu
berbicara atau mengisahkan tentang Kain dan Habel, ya. Kain mempunyai kualitas pribadi yang tidak baik setelah itu, ya. Dan kemudian juga selanjutnya pasal 6, ya, banyak dosa-dosa di era Nuh dan seterusnya sampai terjadi banjir yang besar yang mengakibatkan semua manusia mati kecuali Nuh dan keluarganya. Karena apa? Karena dosa semakin bereskalasi. Jadi relasi dengan Allah tidak bisa dipisahkan dengan substansi karakter moral. Tanpa relasi dengan Allah, maka substansi karakter moral tidak mempunyai pijakannya, tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai landasan yang kuat. Demikian juga fungsi konstruktif manusia tidak dapat maksimal atau tidak dapat efektif apabila tidak mempunyai substansi karakter moral. Seseorang yang menjadi pejabat negara atau pejabat organisasi tidak bisa berfungsi secara maksimal jika karakter moralnya jelek, ya. Banyak kali kita menemukan bahwa seseorang menjadi gagal untuk berperan, untuk berfungsi dengan maksimal karena mempunyai karakter moral yang jelek, ya. Bapak melihat itu juga di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan kalau kita tidak punya substansi karakter moral yang baik, maka pada akhirnya atau ke depannya fungsi konstruktifnya terganggu. Dia tidak dapat berfungsi dan malah melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Hal-hal yang korup, hal-hal yang jahat, hal-hal yang bahkan kriminal, ya. Jadi ketiganya intinya tidak dapat dipisahkan. Pentingnya pengenalan akan Allah, ya. Ini menjadi bagian ataupun hal yang kita pelajari di dalam pembelajaran tentang doktrin Allah atau pengajaran tentang Allah. Ya, hubungan pribadi dengan Allah, dasar hubungan dengan Allah yang didasarkan pada kasih yang tak bersyarat. Tadi Bapak sudah katakan bahwa yang menjadi dasar hubungan kita dengan Allah adalah kasih. Kita eksis di dunia itu juga karena kasih Allah. Tanpa kasih Allah kita tidak eksis di dunia ini, ya. Itu seperti kalau mau mendapatkan gambarannya itu seperti orang tua mau punya anak gitu, ya. Jadi dia ingin punya anak, benar bahwa dia mau anaknya sukses, mau punya anak yang baik, tapi Mmm, lebih daripada itu dan lebih utama daripada itu adalah dia ingin mempunyai relasi dengan anaknya, ya, seperti itu. Dia ingin dekat dengan anaknya, seperti itu, ya. Nah, kalau manusia yang berdosa saja dapat memberikan gambaran seperti itu, apalagi Tuhan, ya. Tuhan ingin berelasi dengan kita. Eksistensi kita di dunia bukanlah sebuah kebetulan, tetapi karena kasih Allah dan Dia ingin berelasi dengan kita. Identitas dan tujuan hidup, menemukan tujuan hidup sejati melalui hubungan dengan Allah, ya. Kalau saudara bertanya di dalam pernah bertanya di dalam diri saudara atau ya mahasiswa-mahasiswi terkasih sekalian pernah bertanya, "Apa tujuan hidup saya?" Ya itu seperti yang dituliskan oleh Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life. Dia memberikan subjudul yang berbunyi demikian, "Mengapa saya hidup di dunia? Untuk apa aku hidup di dunia?" Seperti itu, ya. Nah, ini adalah pertanyaan banyak orang, saudara-saudara, ya, mahasiswa-mahasiswi terkasih. Itu adalah pertanyaan banyak orang, mungkin juga pertanyaan Anda, ya, itu juga termasuk pertanyaan saya dulu. Nah, kalau kita melihat pada firman Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan, maka tujuan hidup sejati, tujuan hidup kita sesungguhnya adalah mempunyai hubungan dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah, itulah tujuannya. Kita eksis di dunia, salah satu tujuan yang utama adalah agar kita mempunyai relasi atau hubungan yang baik dengan Allah. Ya ada tentunya tujuan-tujuan yang lain yang terintegrasi dengan itu, misalnya memuliakan Allah dan lain sebagainya, ya. Transformasi hidup, perubahan dalam pikiran, tindakan, dan hubungan dengan orang lain. Ya, dalam kaitannya dengan mengenal Allah itu juga berkaitan dengan transformasi hidup kita. Semakin baik kita mengenal Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin kita memahami kehendak-kehendak Allah, maka itu akan berpengaruh pada cara berpikir kita, cara kita bertindak, dan cara kita berelasi dengan orang lain. Jadi, kalau kalian melihat atau pernah mendengar kata metanoia, itu adalah kata lain dalam bahasa Yunani untuk
untuk kata bertobat di dalam bahasa Indonesia. Jadi bertobat itu adalah perubahan dalam pikiran, ya. Jadi seseorang itu bisa berubah dalam tindakan dan relasinya dengan orang lain itu diawali dengan perubahan dalam pikiran, ya. Jadi orang akan berubah tindakan, perilaku, dan relasinya dengan orang lain kalau pikirannya berubah sesuai dan seturut dengan pikiran Allah, sesuai dan seturut dengan kehendak Allah, sesuai dan seturut dengan kebenaran Allah. Nah, tanpa perubahan dalam pikiran, maka tindakan dan relasi dan perilaku itu tidak mengikuti, ya. Jadi kalau kita tidak berubah, ya maka pemikiran tidak berubah, maka mungkin akan tidak berubah juga tindakan, perilaku, dan relasinya. Atau mungkin terjadi semacam konflik atau terjadi semacam kepura-puraan kalau tidak didasari dengan satu landasan pondasi yang kuat, yaitu perubahan pikiran. Dan perubahan pikiran itu terjadi atau mengalami transformasi kalau kita mengenal Allah dengan baik dan benar, ya. Panduan dalam pengambilan keputusan, ya ini juga berkaitan dengan pengenalan akan Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita dekat semakin dekat dengannya, maka kita akan mempunyai hikmat Allah, ya. Kita akan mengenal, memahami firman-Nya dengan baik. Kita akan rajin berdoa, kita akan suka berdoa, berelasi dengan Allah, kita akan rajin untuk bertanya kepada Allah dalam pilihan-pilihan yang sulit mungkin, atau yang mungkin kita sendiri tidak begitu yakin. Ya, kita juga akan mendapatkan bimbingan Roh Kudus apabila kita dekat dengan Allah. Seperti itu. Jadi, mmm, pengenalan akan Allah itu penting, ya. Jadi, berguna, bermanfaat, dan sangat-sangat penting untuk hidup kita, ya. Baik, selanjutnya, ketahanan dalam menghadapi pencobaan, ya itu juga berkaitan dengan pengenalan akan Allah. Apabila kita dekat dengan Allah, apabila kita mengenal Allah, maka kita juga akan mempunyai ketahanan, ya. Kalau kalian membaca misalnya kisah, mmm, Ayub misalnya, ya, bagaimana dia bisa bertahan, bagaimana dia bisa menjadi kuat, itu juga karena dia dekat dengan Allah, ya. Walaupun di tengah perjalanan dia mengalami, apa ya, godaan atau tantangan yang berat sekali, dia sakit, dia ditinggalkan istrinya, dia kemudian dituduh macam-macam oleh temannya dan lain sebagainya, dia dinilai salah oleh teman-temannya, ya tetapi karena karena relasinya dekat dengan Allah, dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah, maka dia mempunyai ketahanan, ya. Jadi di dalam hidup kita juga begitu, di dalam hidup kita ini ada banyak masalah, ya. Kalau kalian membaca kitab Mazmur, di situ genre atau kategori yang paling banyak adalah ratapan. Ada 60% lebih Mazmur itu terdiri dari ratapan. Artinya apa, saudara, mahasiswa-mahasiswi yang terkasih? Artinya bahwa hidup ini memang banyak masalah. Dan karena itu kita membutuhkan Tuhan agar kita dapat bertahan di dalam hidup. Ya, termasuk diantaranya juga adalah mungkin masalah-masalah perkuliahan, masalah ekonomi, tantangan yang lain-lainnya. Kita membutuhkan Tuhan untuk menjadi kuat, untuk bisa bertahan di dalam hidup kita. Kekuatan dari pengenalan akan Allah saat menghadapi kesulitan. Ya, jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka kita akan mendapat kekuatan. Bapak sebagai seorang Kristen yang mengikut Tuhan sejak berusia remaja, usia 17, bisa mengatakan bahwa dekat dengan Tuhan itu memberi kekuatan. Karena Bapak juga adalah orang yang mengalami banyak tantangan hidup, ya, ditinggal sakit, meninggal oleh ayah saya ketika saya berusia 10 tahun. Kalau saya tidak dekat dengan Tuhan, mungkin saya sekarang tidak melayani Tuhan, mungkin sekarang saya tidak mengajar, mungkin saya menjadi seorang yang berbeda, ya, mungkin saya menjadi orang yang, mmm, tidak dekat dengan Tuhan dan mungkin melakukan hal-hal yang sebaliknya dari apa yang saya lakukan sekarang. Penyembahan yang sejati,
Ya, ini juga berkaitan dengan pengenalan akan Allah. Respon terhadap Allah dalam bentuk rasa syukur, penghormatan, dan ketaatan, ya. Nah, jadi saya kira ini jelas bahwa dalam kaitannya dengan pengenalan Allah, kita kita perlu untuk selalu bersyukur, ya, menghormati Allah, menghormati Tuhan, menaati Tuhan, ya. Itu adalah penyembahan yang sejati dan berkaitan dengan relasi dengan Allah, berkaitan dengan pengenalan akan Dia. Nah, dampaknya terhadap orang lain, menghidupi kasih Allah dalam interaksi dengan sesama. Ya, ketika kita mengenal Allah itu akan juga berdampak pada bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Semakin baik relasi kita dengan Allah, itu berdampak dengan relasi terhadap orang lain. Itu sebabnya kenapa hukum utama daripada kita, daripada Tuhan yang dikaruniakan kepada kita adalah kasihilah sesama dan kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama, karena itu berkaitan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka juga akan berpengaruh kepada kasih kita kepada sesama. Bagaimana kita mengasihi sesama? Itu adalah karena kita mengenal Allah sehingga kita mengasihi sesama juga dengan baik dan dengan benar, ya. Allah Tritunggal, ya, pengertian Trinitas. Allah satu dalam esensi, tiga dalam pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi ini perlu untuk diingat, perlu untuk dihafal bahwa Trinitas adalah Allah satu dalam esensi, tiga dalam pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alasan biblis, maksudnya alasan alkitabiahnya, kesatuan Allah, keilahian Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Penjelasan teologis Trinitas sebagai misteri dan analogi air, ya. Jadi meskipun ini bukanlah ilustrasi yang sempurna, tetapi setidaknya dalam kehidupan kita bisa memahami bahwa ada tiga hal dan mempunyai satu esensi, misalnya air, ya. Ada air, ada es, ada uap gitu, ya. Tetapi ketiganya adalah H2O. Ya, Bapak tidak mengatakan bahwa Tuhan itu seperti itu, tapi setidaknya kita bisa memahami bahwa ada tiga hal yang bisa satu esensinya, begitu maksud Bapak, ya. Bapak tidak mengatakan itu adalah ilustrasi yang sempurna, tetapi bahwa memahami tiga pribadi satu esensi bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, bukanlah sesuatu yang tidak logis, atau bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang logis, ya. Relevansi Trinitas dalam kehidupan Kristen, penyembahan, keselamatan, dan hubungan komunitas. Jadi Trinitas tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, karena seperti itulah kita menyembah, seperti itulah kita menjalani kehidupan penyembahan kita, menjalani kehidupan doa kita. Kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus dengan kekuatan, kuasa, dan bimbingan Roh Kudus. Jadi ketiganya itu selalu ada di dalam kehidupan doa dan penyembahan kita, sehingga kita tidak boleh mengabaikannya atau tidak boleh, apa ya, tidak boleh kita membuang, menghapusnya di dalam kehidupan kita, karena Trinitas itu ada di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan keselamatan, kita menerima anugerah daripada Allah Bapa, kemudian kita juga menerima penebusan yang dieksekusi oleh Tuhan Yesus, dan kemudian kita juga mendapatkan bimbingan, kekuatan, panduan, kuasa daripada Roh Kudus. Jadi Trinitas itu tidak bisa dipisahkan dari orang Kristen, ya. Jadi ketiganya itu di dalam penyembahan, di dalam keselamatan kita itu tidak terpisahkan, ya. Tidak bisa kita mengabaikan itu. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Penyertaan dan pemeliharaan Allah. Ya, penyertaan Allah, Allah selalu hadir bersama umatnya melalui Roh Kudus. Ya, itu jelas, ya. Kemudian pemeliharaan Allah, Allah menjaga dan mengatur alam semesta sesuai kehendaknya yang berdaulat. Jadi Allah menciptakan alam semesta dan Dia juga menjaga, mengaturnya, dan menyediakan dan mensuplai kebutuhan-kebutuhan dunia ini.
kebutuhan-kebutuhan alam semesta ini. Dia tidak menciptakan untuk meninggalkannya, seperti itu ya. Jadi kalau hari ini alam semesta, segala sesuatu ciptaan Allah masih berlangsung, itu semua adalah karena pemeliharaan Allah. Tanpa pemeliharaan Allah, maka semuanya tidak dapat berkelanjutan, ya. Jadi Allah bukan hanya menciptakan, tetapi Dia juga memelihara, Dia juga mensuplai. Kalau hari ini kita bisa makan, minum, dan lain sebagainya, itu semuanya adalah karena suplai Allah. Ada banyak sekali kecemasan, kekhawatiran manusia mengatakan, "Oh, nanti begini-begini, ada krisis ini, krisis itu." Ya boleh-boleh saja, tapi jangan lupa Allah memelihara, Allah yang mensuplai. Sampai hari ini tidak ada hal yang kurang secara signifikan ya. Baik, sebentar, Bapak ya menghindari notifikasi-notifikasi ini se sepanjang kegiatan mengajarnya ya, supaya tidak terganggu. Baik, kedaulatan Allah, segala sesuatu ada dalam kendali Allah, tidak ada yang kebetulan, ya. Jadi saudara-saudara, perlu untuk kita mengerti bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Semua itu dapat mendatangkan kebaikan sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang Yusuf yang dikhianati, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Bahkan peristiwa itu pun dapat digunakan Allah untuk mendatangkan kebaikan, ya. Nah, kalau kita lihat juga dalam kehidupan kita, mungkin kita berpikir, "Wah, ini saya ada banyak hal yang, tidak bagus terjadi, situasi yang tidak bagus terjadi." Tapi percayalah bahwa tidak ada yang kebetulan, ya. Tidak ada yang tidak penting di dalam kehidupan orang percaya, ya, karena semuanya itu dapat mendatangkan kebaikan. Nah, tadi saya bicara tentang kisah Yusuf ya dengan, saudara-saudaranya, di mana dia dijual, di mana dia dikhianati seperti itu, dan dia akhirnya menjadi seorang perdana menteri, orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Kemudian dia juga berhasil untuk menyelamatkan rakyat Mesir dari kelaparan dan juga keluarganya dari kelaparan. Karena saudara-saudaranya membuang dia. Nah, bukan berarti bahwa saudara-saudaranya berjasa ketika membuang dia ke Mesir, tetapi itulah cara Tuhan bahwa Tuhan dapat memutarbalikkan keadaan situasi yang buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak penting. Tuhan dapat mengubah, Tuhan dapat memutarbalikkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau ada sesuatu hal di dalam hidup kita yang kita merasa, wah ini tidak bagus, wah ini saya sial, ini saya naas, dan lain sebagainya, percayalah bahwa Tuhan berdaulat ya. Providensi Allah, Allah mengatur segala sesuatu untuk mencapai tujuannya yang sempurna. Ya ini juga jelas, providensi, penyediaan Allah, Allah mengatur segala sesuatu untuk mencapai tujuannya yang sempurna ya. Itu juga terjadi dalam hidup kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita juga akan mendatangkan kebaikan ya. Dapat, diatur oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan kebaikan. Ada banyak cerita tadi saya bicara tentang Yusuf, kemudian juga kalau kita melihat bagaimana, pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, walaupun Yudas berkhianat tetapi Tuhan dapat memutarbalikkan itu ya, dan bahkan mendatangkan, kebaikan, mendatangkan penebusan bagi kita. Bukan berarti bahwa kita berhutang kepada Yudas, bukan berarti bahwa Yudas adalah seorang pahlawan, bukan berarti bahwa pengkhianatan Yudas patut kita apresiasi, tetapi sekali lagi bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ya, walaupun kelihatannya buruk, walaupun kelihatannya jelek, itu dapat digunakan, dapat diputarbalikkan oleh Tuhan ya.
Kemudian aplikasi praktis ketenangan dan kepercayaan menghadapi hidup dengan keyakinan akan penyertaan Allah. Ini juga berkaitan dengan pengenalan akan Allah. Kalau kita mengenal Allah dengan baik, kita juga akan mempunyai ketenangan dan kepercayaan, ya. Kita juga akan yakin akan penyertaan Allah, ya. Termasuk hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, misalnya masalah ekonomi, ya. Kalau kita percaya kepada Allah, kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah, kita akan punya banyak kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan menyediakan, ya, Tuhan membantu kita, Tuhan menolong kita. Saya punya banyak cerita tentang bagaimana Tuhan menolong saya secara ekonomi, ya, dan tentunya ada banyak hal yang lain, tapi termasuk dalam hal ekonomi, ya. Ini bukan berarti bahwa kita tidak bekerja, ini bukan berarti bahwa kita bermalas-malasan, ya. Ini ada landasan landasan alkitabiahnya, misalnya kita lihat di Matius pasal 6, Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan khawatir, ya, percaya kepada Allah, Dia akan menyediakan." Itu kita bisa lihat dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33, ya. Tuhan menyediakan. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang terkasih mungkin juga, eee, akan mengalami atau sudah mengalami atau sedang mengalami, ya, terkait dengan, eee, kebutuhan ekonomi misalnya, ya, kalian merantau, mungkin kadang-kadang orang tua terlambat mengirim atau mungkin yang dikirim mungkin tidak banyak, ya, tetapi percayalah kepada Allah, ya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada penyediaannya, ya, dan tetap melakukan hal-hal yang baik, ya, maka kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai kita, ya. Kehidupan yang berbuah, hidup berbuah bagi kemuliaan Allah, ya. Doa dan penyembahan, hidup dalam doa dan penyembahan yang terus-menerus. Nah, ini semuanya berkaitan dengan pembelajaran kita tentang relasi dengan Allah, pengenalan akan Allah, ya. Jadi, eee, relasi dengan Allah, pengenalan akan Allah, kedekatan dengan Allah berpengaruh secara emosi juga dengan kita, kita menjadi tenang, ya. Apabila kita percaya kepadanya, kita menjadi yakin, kemudian juga kita juga akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita, ya, dan kita perlu juga untuk terus berdoa, menyembah Tuhan, ya, secara kontinu, secara terus-menerus, ya. Kesimpulannya, dengan memahami doktrin Allah, termasuk pentingnya pengenalan, konsep Trinitas dan penyertaan Allah, kita diajak untuk memperdalam hubungan pribadi dengan Allah, memiliki ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup, serta menghidupi iman yang berbuah dan bermakna bagi diri sendiri dan orang lain, ya. Jadi penting, ya, kesimpulannya penting sekali untuk kita mengenal Allah, ya, penting kita untuk mengerti, memahami konsep Trinitas, ya, penyertaan Allah, dan itu bisa dan itu berguna, berdampak sehingga kita bisa memperdalam hubungan pribadi kita dengan Allah. Kita juga bisa mempunyai ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup, serta menghidupi iman yang berbuah dan bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini Bapak ingin mendengarkan